Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Kiranya kita semua sudah bangun pagi dalam damai sejahtera Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali sebelum melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 22 Februari 2022. Lukas pasal 9 ayat 29 sampai 30 dan 35 bacaan kita. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu dan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Dengarkanlah dia. Kira-kira 8 hari telah berlalu setelah Yesus menjelaskan kepada para murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dibunuh dan dibangkitkan untuk hidup kembali. Dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Ketika Yesus berdoa, penampilan dirinya berubah menjadi kemuliaan dan pakaiannya menjadi putih menyilaukan. Pemuliaan ini menunjukkan bahwa dia adalah sungguh anak Allah. Dan saudara sekalian, mengherankan bahwa dalam masa itu Musa dan Elia muncul juga dengan kemuliaan dan berbicara dengan Yesus tentang kematiannya yang akan segera berlangsung. Pemandangan dan pengalaman yang sangat menakjubkan bagi Petrus, Yakobus dan Yohanes. Sebab selama ini ia hanya mendengar Musa dan Elia dari kitab Taurat. Dan sekarang mereka melihatnya secara langsung. Saudara, Musa dan Elia hidup dalam zaman yang berbeda, berabad-abad yang lampau. Namun demikian mereka dapat mengenali bahwa itu Musa dan Elia. Tidaklah mengherankan betapa bahagianya para murid itu, betapa senang dan indahnya pengalaman itu. Sehingga Petrus menawarkan untuk membuat 3 kemah. Satu untuk Yesus, Musa, dan Elia. Tentu ia maksudkan supaya pengalaman itu tetap ia bisa nikmati dan dapat berlangsung lebih lama untuk tinggal bersamanya. Sebab Petrus mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di tempat itu. Ketika awan menyelimuti mereka, terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi, yang aku pilih. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Setelah itu awan terangkat, Musa dan Elia telah menghilang, dan Yesus sendirian dengan murid-muridnya yang masih sedang ketakutan. Lalu Yesus berbicara kepada mereka dan memperingatkan untuk tidak memberitahu siapapun yang melihat tentang apa yang mereka saksikan di saat itu sampai setelah kebangkitannya. Saudaraku, apakah artinya ini bagi kita? Jika Musa mewakili pengajaran Allah dalam kitab Taurat, Elia dengan pengajaran nabi-nabi menyampaikan pesan semua telah berlalu dan ajaran Kristuslah yang menyempurnakannya. Yesus datang untuk melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Musa dan Elia dan telah menyempurnakannya. Dan karena itu ajaran Kristuslah yang sekarang yang harus didengarkan. Bukan lagi ajaran Taurat dengan segala larangannya. Ajarannya yang diperkenan oleh Allah untuk menjadi panduan hukum yang baru sebagai pegangan umat. Itulah sebabnya saudara sekalian, segala pengajaran dalam gereja harus menjadikan pengajaran Kristus sebagai landasannya. Ujilah segala berita yang kita dengar dan yang kita lihat apakah sesuai dengan ajaran Kristus. Hal ini menghiburkan kita bahwa pengalaman rohani bersama Tuhan akan selalu membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita. Betapa menyejukkan hati kita jika firman yang kita dengar meresap ke dalam sanubari kita. Karena itu dengarkanlah firman-Nya, bukan hanya dengan telinga kepala, tetapi juga dengan telinga hati. Sungguh pengalaman rohani yang membahagiakan saudara-saudaraku jika suara firman menguatkan dan dapat menghiburkan kita. Saudara, apakah kita rindu untuk mengalami pengalaman rohani yang menenteramkan jiwa? Duduklah di hadapannya, dengarkanlah perkataan-perkataannya.
Isilah pikiran kita lebih banyak tentang firman Tuhan yang menyegarkan. Berbicaralah padanya sebagaimana yang Yesus sering lakukan. Berdoa, bergumul bersama Bapa, agar kita memiliki pengalaman yang semakin intim dengan kekasih jiwa kita, Yesus Kristus. Saat langkah menjadi berat saudara-saudaraku karena tantangan yang kita hadapi, maka merasakan persekutuan dan kehadiran Sang Ilahi menjadi penguat asa dan semangat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena kami boleh bangun pada pagi ini, membuka mata kami, dan akan segera melanjutkan kehidupan kami anugerah-Mu. Terima kasih banyak untuk segala pengalaman yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Pagi ini kami mendengarkan sabda-Mu lagi. Kami juga rindu menikmati pengalaman yang intim bersama dengan Dikau. Pengalaman yang menyejukkan, menenteramkan dan menguatkan dan membahagiakan, sama seperti yang dialami para murid itu. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami. Biarlah Roh-Mu senantiasa menuntun kami, supaya kami sungguh dapat menikmati persekutuan dengan Engkau secara hidup. Dan biarlah hati kami terbuka dalam segala kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu, melalui persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan, melalui doa-doa kami, agar semakin hari kami semakin menikmati pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kami terus dikuatkan bahwa langkah memang hidup kami kadang berat, tapi kami percaya Tuhan tak akan meninggalkan kami. Dan karena itu Tuhan peganglah kedua tangan kami, supaya melewati segala kondisi dalam kehidupan ini, kami tetap merasakan kekuatan dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Hamba-Mu menyerahkan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang Maha Tahu mereka, Tuhan juga yang akan mengasihi mereka, dan Tuhan yang hadir dalam tiap-tiap kehidupan mereka apapun yang sedang mereka alami. Ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Berkati pekerjaan, usaha dan segenap kegiatan kami, anak-anak kami, anggota keluarga kami, dan segala sesuatu yang sedang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya kami dapat menikmati pimpinan-Mu ya Bapa di sorga. Dengar doa kami. Kami berseru kepada-Mu dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.